Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sadilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mujahid pendidikan di Kota Pati Tegal yang saya hormati, terkhusus guru-guru kami Ustaz Solihin, Ustaz Zindra, Ustaz Amir, dan semua tim di Kota Pati Tegal yang Masya Allah alim semuanya dipanggil oleh guru kita Ustaz Budi Asyari dengan sebutan Al-Mujahidun At-Tarbawiyun, Mujahid Pendidikan. Ini panggilan sekaligus pengingat bagi kita semuanya sebenarnya, karena panggilan itu bukan hanya sekedar panggilan untuk meninggikan kita semuanya, tapi juga menjadi pengingat bahwa posisi guru hari ini sama dengan posisi para mujahid pendidikan, karena posisinya adalah mujahid, dan jihad itu sangat kental sekali dengan suasana perjuangan. Dan kata jihad itu kalau kita ambil dari akar katanya, itu dari kata al-juhdu wal jahdu. Al-juhdu wal jahdu yang artinya adalah perjuangan, kemudian usaha lebih keras, kan gitu. Itulah yang makna yang terkumpul dari kata jihad. Dan antum semuanya dipanggil dengan mujahid pendidikan. Ini artinya panggilan ini menuntut kepada kita semuanya, tidak hanya menuntut semangat, tetapi juga menuntut pengorbanan bagi kita semuanya. Semoga kita bisa melakukan apa yang menjadi mimpi dari guru kita. Mimpi dari guru kita Ustaz Budi Asyari menganggap kita para mujahid. Semoga kita pun bisa cek ya begitu. Jazakallah Ustaz. Ya, tadi waktu belum datang mic yang baru masih bisa dipakai. Begitu sampai situ sudah mulai nggak bisa dipakai. Apa maknanya gitu kan gitu. Ya, sudahlah. Ya, ini saya langsung jadi teringat sebuah ayat nih, Masya Allah kan gitu. Saya jadi melihat mayyar tadaminkum angtinihi fasawfa yatillah biqaumin yuhibbunahu. Barang siapa ya ayyuhalladzina amanu mayyar tadaminkum. Itu surat apa Ustaz? Ustaz? Mayyar tadaminkum angtinihi. Bukan Al-Baqarah. Fasawfa yatillahu biqaum. Surat Al-Maidah Ustaz. Al-Maidah ayat 51. Nah, generasi 551. Ingat kan lagi generasi 551 ya. Mayyar tadaminkum angtinihi. Kalau ada yang
ya murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan kan gitu. Langsung teringat itu tadi, misalnya satu masalah langsung digantikan kan gitu. Begitu juga lanjut tadi materi yang tadi mengenai al-jahdu wal juhdu, yang ada kata al-jihad dalam yang panggilan dari guru kita, semoga kita termasuk benar-benar orang yang berjihad di dunia pendidikan ini. Kalau kita tidak melaksanakan tadi as-sa'yu, al-jahdu wal juhdu dan seterusnya, maka akan digantikan oleh orang-orang yang siap, untuk berjuang berikutnya. Asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya nggak ingin banyak bicara, karena memang tidak ada niatan untuk bicara di depan antum. Saya hanya ingin datang ke sini sebenarnya untuk ngobrol dengan Ustaz Jendra dan koordinator dan sebagainya, ada Ustaz Zul juga kan gitu, karena ada berkaitan dengan turunan kurikulum yang perlu diturunkan gitu. Nggak ada niatan untuk bicara kan gitu. Kalau antum mengenai nasihat dan seterusnya, masya Allah sudah banyak antum dengarkan, ya kan? Ketika rakar berapa banyak yang udah antum dengar ini kan, dari PJ Syar'i, rekaman Ustaz Budi, Walid dan sebagainya kan gitu. Berapa banyak yang sudah antum dengarkan kan gitu. Jadi saya nggak perlu menambah materi lagi, saya hanya ingin banyak diskusi dengan antum semuanya, terutama mengenai kurikulum, apa yang antum merasakan, apa yang bisa menjadi masukan, kendala yang antum merasakan mengenai kurikulum di Al-Fatih hari ini gitu. Yang antum semuanya tahu, kemarin habis dapat tulisan dari Ustaz Heri ya, Ustaz Heri, yang itu sebenarnya tulisan Ustaz Budi menjadi bahan diskusi para PJ Syar'i. Dan paling tidak dari tulisan tadi sebenarnya Ustaz Budi ingin menyampaikan kepada kita semuanya, hadirnya Al-Fatih itu sebenarnya 180 derajat. Ini sangat berbeda dengan pendidikan hari ini. Beda, sangat-sangat beda sekali kan itu. Dan Al-Fatih itu ingin melawan sistem yang mainstream yang sudah ada, sistem pendidikan yang ada hari ini. Jadi lawan atas apa yang peradaban hari ini. Jadi bukan sesuatu yang sederhana kan dengan hadirnya Al-Fatih kan, yang melawan sistem hari ini. Akan tetapi memang dalam perjalanannya itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Karena tadi al-mujahidun at-tarbawin itu ada kata kesungguhan dan ada upaya. Karena guru kita pertemuan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, guru kita sangat dalam tanda kutip sedikit kecewa dengan Al-Fatih. Sampai beliau ini sebenarnya bahasa beliau aja kan gitu, untuk menyemangati kita. Al-Fatih saya tinggalkan, saya mau fokus di situ daun gitu. Jangan sampai di situ daun, kitab situ daun, jangan sampai ada orang-orang Al-Fatih di dalamnya. Karena kalau ada orang Fatih tidak membuat kitab situ daun tambah naik, tapi justru malah mengembosi situ daun. Bahasanya begitu, seakan-akan kita ingin ditinggalkan oleh guru kita. Karena ada sedikit kecewaan dari beliau. Sudah 7 tahun, sudah satu putaran berjalan, tetapi kenaikan itu tidak kunjung tampak. Tidak kunjung tampak. Yang paling kelihatan dari sisi Quran misalkan itu, Ustadz Faza yang santri madrasah Al-Fatih itu, yang hari ini diberi amanah menjadi koordinator Al-Quran se-Indonesia, masih muda, usia 21 tahun atau 22 tahun itu beliau pernah ngobrol sama Ustadz Budi, tanya, Ustadz, apa sih yang Ustadz Budi inginkan mengenai kurikulum Al-Quran di Kitab Al-Fatih? Beliau menjawab, saya tuh nggak ngerti kok ada orang yang telah gagal, kemudian dia tahu bahwa dia gagal, tetapi tetap saja melakukan hal yang sama, tidak ada perubahan. Itu kalimat guru kita seperti mengenai Quran kan gitu. 1 tahun sudah ditunggu, yang inginnya Al-Fatih ketika santri-santri Al-Fatih lulus
di 7 tahun pertama itu 7 juz selesai, kemudian mungkin, tapi ternyata ditunggu 7 tahun nggak kunjung hadir tuh generasi yang tadi. Bahkan kita meningkatkan lulusan Kotab Al-Fatih 7 mungkin itu masya Allah sulitnya. Sampai tadi saat Miftah sampai harus menggunakan langkah-langkah, bahasa saya itu extraordinary step, langkah-langkah yang luar biasa kan gitu, yang seharusnya nggak ada tambahan kegiatan ini, tambahan waktu, atau mungkin ada mabit jilid 2 atau apa, seharusnya nggak ada kan gitu, karena nggak ada gitu. Tapi beliau hari ini karena untuk mengejar itu harus diadakan kan gitu, harus diadakan. Dan hari ini kita sudah masuki di putaran kedua. Kalau Ustadz Faizal pernah menyampaikan ke kami itu, beliau punya roadmap. Paling tidak di putaran kedua nanti mau tidak mau harus kita naikkan. Ya dengan berbagai cara kan gitu. Diawali dengan hari ini. Santri yang mau masuk ke MAF mau tidak mau harus sudah selesai 7 juz ziyadahnya. Kemudian harus sudah punya 6 syahadah, 5 syahadah juz'iyah, juz 30 sampai juz 26. Kemudian tambah 1 lagi juz'iyah, ujian 3 juz. Harus 6 syahadah. Nanti akan dinaikkan, tahun berikutnya akan dinaikkan. Dan beliau punya waktu sampai menuju putaran kedua hanya punya waktu 2 tahun. Harapannya 2 tahun ke depan itu santri yang lulus dari Kotab Al-Fatih itu 7 tahun. 7 tahun di Kotab, berarti target 7 juznya dan mungkin itu sudah tercapai secara sistemik di seluruh Indonesia. Target beliau. Kemudian berikutnya baru dinaikkan kurikulumnya itu menjadi minimal lulus Kotab Al-Fatih jadi 10 juz. Itu kenaikan yang sedang direncanakan bersama gitu. Karena itu teman-teman, hal itu tentu tadi kata awal tadi al-mujahidun at-tarbawi itu memerlukan usaha yang keras dari kita semuanya. Dan kalimat Ustadz Budi, kok ada orang yang gagal kemudian tahu dia gagal tapi kok gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada langkah-langkah apa gitu biar menembus kegagalan yang ada gitu. Karena itu mari bersama-sama teman-teman. Kalau tadi Ustadz Zul menyampaikan mungkin ada kabar gembira, bukan kabar gembira, tantangan dan itu tambah pening bareng-bareng gitu. Itu yang perlu kita upayakan bersama-sama teman-teman. Ya. So, itu yang pertama berkaitan dengan kurikulum. Kemudian hal yang lain berkaitan dengan kurikulum juga yang bahkan di request oleh guru kita Ustadz Budi secara khusus, bahwa beliau ingin urusan penanaman sholat di anak-anak itu juga beres. Karena memang begitulah seharusnya. Kalau kita kembali pada hadis yang sering digaung-gaungkan di Kotab Al-Fatih, Ustadz Budi juga sering menyampaikan, muru auladakum, perintahkan kepada anak kalian untuk sholat, belajar sholat di usia 7 tahun, wadribu alaiha, boleh mukul di usia 10 tahun. Itu artinya usia 10 tahun itu urusan sholat sudah beres dari semua hal, dari banyak sisi, dari sisi kemandirian, dari sisi bacaan, dari sisi gerakan, semua sudah beres kan gitu. Tidak perlu lagi misalkan santri-santri di level kotab, misalkan kotab koloni 3 atau koloni 4 yang sudah lebih dari 10 tahun kan gitu. Mereka tidak perlu lagi guru atau orang tua itu masih berusaha keras untuk membangunkan sholat subuh misalkan. Tidak perlu lagi gitu. Karena kalau tidak beres di level kotab, maka efeknya sangat panjang ke belakang. Menaikkan generasi itu sangat sulit. Banyak sekali komplain-komplainan di orang tua misalkan di Madrasah Al-Fatih. Saat Madrasah Al-Fatih kok begini sih, anak seakan-akan dibiarkan.
bukan madrasah Al-Fatih membiarkan tentang anak-anak di MAF, bukan. Tapi memang madrasah Al-Fatih dalam memperlakukan anak-anak yang mereka sudah remaja itu memang caranya begitu, menumbuhkan kesadaran dan seterusnya, tidak memperlakukan anak seperti robot. Dan ketika itu dilakukan di madrasah Al-Fatih, kadang kita orang tua yang nggak paham cara berpikir madrasah dalam bersikap terhadap anak muda kan gitu, mereka akan dengan mudah mengatakan, di madrasah Al-Fatih begini, anak nggak sholat kok dibiarin gitu, nggak jamaah kok dibiarin saja, tidak ada sistem yang tegas hukuman ini itu dan seterusnya. Kalau orang yang nggak tahu bilangnya gitu, ya kan, nyalahin madrasah. Padahal kalau mau kita jujur, orang yang berhak disalahkan justru malah siapa? Kita, kutab dan orang tua. Kenapa anak ini sudah di level madrasah, sudah 12 tahun, kan gitu. Sudah 12 tahun, yang seharusnya 10 tahun sudah beres, kok nggak beres? Ini kegagalan kita. Kegagalan penanaman keimanan kepada mereka. Mungkin ya, di level kutab Qanuni 4 atau Qanuni 3, anak sholatnya rajin, bangun pagi rajin kan gitu, mungkin kan itu. Tapi bisa jadi rajinnya mereka itu bukan tumbuh karena keimanan, tapi karena takut sama gurunya, karena takut sama orang tuanya. Mungkin antum bikin program apa, kalau nggak sholat subuh nanti dijewer misalkan kayak gitu kan. Itu bukan iman yang tumbuh dalam diri mereka, tapi karena takut sama kita. Begitu mereka sudah keluar dari dekapan kita, dari dekapan orang tua, mereka bebasnya. Itu PR kita bersama teman-teman. Mengenai sholat bukan sesuatu yang sesuatu yang menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan itu bukan sekedar urusan masalah bisa sholatnya, tetapi ada banyak hal sholat itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak, yaitu faktor keimanan yang tertanam kuat di dalam diri anak-anak, kemudian kemandirian yang sudah dibiasakan sejak usia dini, kedisiplinan di dalamnya, kemudian muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu efek dari keimanan tadi. Dan itu tidak bisa direkayasa, Antum bisa saja membuat sistem untuk merekayasa itu semua, tapi hasil nggak bakal bisa kita rekayasa. Antum bisa bikin tabel, santri harus centang sholat jamaah, kalau nggak sejak centang nanti bakal gini dan seterusnya. Bisa, tapi hasil nggak bisa direkayasa. Dari mana itu? Dari keimanan yang harusnya sudah ditumbuhkan sejak anak-anak sebelum masuk kutab, nanti dikuatkan lagi ketika di kutab, sepanjang perjalanan di kutab itu terus dikuatkan terus. Kan sebenarnya tujuan kita ngajar anak-anak kan, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ayatnya begitu, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi. Jadi tujuan antum ngajarin modul alam, modul manusia, modul tadabbur dan seterusnya, tujuan cuma satu, anak kenal Allah. Anak kenal Allah, merasa diawasi, bahwa setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada hubungannya sama Allah itu. Kalau kita sibuk ketika ngajar gitu, sibuk dengan materi tapi tidak memperhatikan yang tadi, bahwa tujuan kita adalah mengenal Allah, maka itu seperti para filosof ketika membahas tentang akhirat, tentang agama dan seterusnya, nggak ada yang masuk dalam hati gitu. Makanya saya berkali-kali saya minta ke Ustaz Darmanto, Ustaz Miftah, Ustaz Zindra, di diskusi RKK itu antum nggak usah banyak misalkan pembahasan mengenai materinya apa, apalagi nanti perbedaan para ulama misalkan tafsir ayat ini. Fokusnya di satu, setelah belajar ini bagaimana iman itu bisa tumbuh, bagaimana Allah tambah kenal, bagaimana anak tambah kenal sama Allah, itu yang paling penting, dengan metode ar-rasul al-mu'alim yang sudah jadi panduan. Kan kadang kalau kita bahas apalagi modul tadabbur, masya Allah kan itu, tadabbur itu membuat kita merasa
merasa wow dan seterusnya macam-macam gitu, dengan Al-Quran. Oh ternyata begini ya rahasia angka, rahasia ini dan seterusnya macam-macam gitu. Pertanyaan sederhana, ketika antum sampaikan itu semua ke angka, mujizat angka dan seterusnya, kira-kira bisa merasuk ke anak nggak? Keimanannya bisa nggak gitu, pertanyaannya gitu. Kalau bisa, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Kalau ternyata antum asik dengan ini dan seterusnya, tapi imannya nggak masuk, ya lebih baik imannya dulu yang diutamakan. Dan itu ketika kita mengajari anak-anak, apalagi level kotab awal, kotab koni yang tentu sangat berbeda karakternya, itu yang perlu kita ilmi bersama-sama adalah mengenai marahilun numu atau tahapan perkembangan. Kalau Ahmad Khalid Ashantu dalam At-Tarbiyah Islamiyah fil Hadits Syarif itu beliau menyampaikan bahwa tahapan perkembangan anak itu kan beliau bagi setelah masa bayi, kemudian radha'ah, kemudian hadonah dan seterusnya. Itu kan beliau menyampaikan bahwa usia sekitar usia 4 atau 3 sampai 7 tahun itu beliau mengkategorikan masa at-tufulah al-mubakirah, masa kanak-kanak awal. Kemudian berikutnya usia tamyiz sampai menjelang balik itu masuk at-tufulah al-akhirah. Ini harus kita pahami betul di anak-anak kita, karena kita salah memahami hal tadi akan salah pula penanganan dan sikap kita kepada anak-anak. Ini saya ambil contoh aja, ambil contoh sesuatu yang hangat di Semarang yang kami dapatkan kan gitu. Betapa pentingnya antum memahami fase perkembangan anak. Jadi ada seorang guru datang ke kami karena dia ngajar di KONI 1. Kemudian dia menyampaikan, Ustadz, santri-santri level kotab KONI 1 sekarang itu adabnya berubah, Ustadz. Tidak sebaik ketika di kotab awal 3 dulu. Emang ketika kotab awal 3 memang anak tersebut dipegang oleh guru-guru yang Masya Allah kan gitu, baik kan gitu, saatnya jadi baik, nurut dan seterusnya. Ketika masuk level kotab KONI 1, guru tersebut menyampaikan gitu, sekarang berubah, Tad. Ada apa tadi ya kan itu. Terus koordinator kan, lapornya koordinator lapor ke saya kan. Saya tanya koordinator, emang bentuk perubahannya apa kan itu. Anak-anak itu sekarang mulai berani berani sama gurunya. Contohnya adalah seorang anak itu pernah kami minta Ustadz untuk duduk tenang dalam majelis. Kemudian ketika kami minta duduk tenang, anak tuh baru berani jawabin kami, Ustaz. Emang jawabannya gimana anak tadi? Dia mempertanyakan kami, Ustaz. Apa? Anak tadi bilang, loh Ustaz, kenapa KP harus duduk tenang sedangkan kelas sebelah aja enggak? Itu bagi guru tersebut mengatakan, wah ini anak ini udah berani sama saya kan gitu. Ini kan kalau dulu mungkin level kotab awal, ya Ustaz, pokoknya tenang, istilah itu tenang kan gitu. Begitu level KONI sekarang anak mulai mempertanyakan, kenapa saya harus tenang Ustaz, kelas sebelah aja enggak? Apa jawaban antum? Hah? Murid pinter. Yang perlu kita sadari tadi masalah marahilun numu, berarti anak ini sebenarnya kalau di level kotab awal dia masa atufullah mubakirah, kemudian mereka masuk usia tamyiz gitu. Akal mereka sudah mulai sempurna. Kemudian anak tersebut mulai mempertanyakan, itu hal yang wajar. Kadang guru kita nggak siap menganggap anak tadi anak yang tidak beradab mempertanyakan perintah guru. Itu masalah marahilun numu tadi kan gitu. Belum nanti apalagi antum kalau ketemu sama anak KONI 4. Kalau antum memperlakukan anak KONI 4 sama dengan level kotab awal, saya yakin antum gagal. Anak KONI 4 mereka udah mulai cinta-cintaan kan gitu kan, surat-suratan kan gitu. Mereka punya pemikiran sendiri kan gitu. Antum pengennya A, mereka punya pengen B kan gitu. Wajar anak-anak gitu. Tapi kalau antum pengen level kotab KONI kok seperti kotab awal, pokoknya harus tantang, harus gini dan seterusnya macam gitu. Pokoknya harus nurut sama antum, nggak boleh. Maka yang antum lakukan hanyalah doktrin kepada mereka. Ketika doktrin yang antum tanamkan kepada mereka itu
bukan akal yang antum puaskan, akal mereka antum puaskan, tapi antum hanya dijejali dengan doktrin pokoknya harus gini seterusnya. Itulah awal kegagalan. Makanya tadi bisa jadi anak-anak level madrasah, sholatnya tiba-tiba di madrasah mereka merasa bebas dan seterusnya. Mungkin selama ini kita gaya ngajar kita mulai doktrin tadi. Pokoknya kamu harus gini, pokoknya harus gini dan seterusnya. Padahal perintahnya adalah fa'lam, maka ilmuilah mereka annahu la ilaha illallah. Dan proses fa'lam tadi itu kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'an, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ila ma anzalallahu qalu masyaallah. Surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum muttabi'u ila ma anzalallahu, dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ila ma anzalallahu, ikutilah kepada sesuatu yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ini di surat Luqman juga ada. Mereka jawabannya qalu bal wajadna alaihi aba'ana. Itu Luqman. Kalau Al-Baqarah qalu bal wajadna ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, loh dulu kami melihat bapak-bapak kami begini. Jadi faktor kebiasaan di masyarakat, kebiasaan di orang tua dan seterusnya itu ternyata adalah hal yang membuat seseorang itu menolak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya adalah, kembali lagi fa'lam annahu tadi, jawabannya adalah lanjutan ayat tadi, awalau kanu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau seandainya bapak-bapak mereka itu bapak-bapak kalian tadi layak kilun, mereka nggak berpikir, mereka nggak berakal, kemudian mereka juga nggak dapat petunjuk, apa kalian akan tetap ngikutin bapak kalian? Jadi sebenarnya proses agar agar kita bisa menanamkan keimanan tadi dan seterusnya, itu adalah proses berpikir yakilun tadi, ngajak yakil, berpikir dan seterusnya. Itu yang akan bertahan lama, bukan doktrin tapi ngajak fikir itu. Maka dari itu kalau di Al-Fatih sampai ada istilahnya kita ingin jadi sohibul mikir. Ada masalah ini di kutab ini masalah konimar kayak gini, kita fikir, jangan pakai cara lama udah kelihatan nggak ada hasilnya gitu, kita pakai cara baru, mikir lagi gitu. Jadi terus menerus yakilun itu kalau fiil mudhari kan itu berarti itu artinya yakilun itu berarti kata kerja, dan kata kerja itu mudhari kan al-hal wal mustaqbal kan gitu, terus menerus sekarang sampai besok mikir. Itulah yang perlu kita lakukan. Kalau antum tahu hari ini yang program diturunkan dari kurikulum ada calistung, anak-anak diminta baca, guru-guru diminta baca. Kalau di Jawa Tengah sudah jalan sejak 1 semester yang lalu kan gitu. Itu proses tadi, suruh mikir dan seterusnya. Dikira yang dapat tugas kayak tadi cuman kita guru-guru, enggak. Kalau antum tahu sekelas PJ Syar'i yang kesibukannya masya Allah kan gitu, dia ngurusin peristiwa, ngurusin kutab, ngurusin santri, ngurusin orang tua, macam-macam. Itu setiap pekan itu mereka juga dapat tugas dari guru kita Ustadz Budi, dalam diskusi mereka di hadis hadis rebuan gitu. Rebuan sekarang, kalau dulu hadis khamis, sekarang rebuan. Itu PJ Syar'i itu tiap pekan harus membuat satu artikel, satu tulisan. Bikin tulisan kan harus baca dulu kan gitu. Kalau antum suruh gitu enggak? Iya kan? Iya, tapi enggak seperti itu. Gitu. Kemudian di level Ustadz Budi hari ini tuh gini, beliau itu sedang mengejar waktu. Beliau merasa umur beliau terbatas. Kemudian beliau ingin segera mengkloning diri beliau, diturunkan ilmu beliau ke di anak-anak. Karena itu setiap hari Kamis beliau itu mengumpulkan anak-anak madrasah, yang anak-anak pilihan yang hebat-hebat itu, diajak dibimbing langsung oleh Ustadz Budi. Setiap pekan rutin itu kajian mengenai pendidikan. Nanti yang di tim ekonomi setiap hari Rabu itu juga atau Kamis siang itu juga
kajian tentang ekonomi. Itu kalau saya cerita dengan peserta itu kan, mereka sibuk, tapi mereka juga diberi tugas harus membuat tulisan setiap pekan. Pesertanya diantaranya yang ikut di kajian tersebut, antum Ustadz Lili, Ustadz Dika, selain yang madrasah tadi ya, Ustadz Lili, Ustadz Dika, Ustadz Brian. Kurang apa sibuknya mereka, tiba-tiba Ustadz Lili kadang tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana dan seterusnya ngurusin Kitab se-Indonesia kan gitu. Tapi ternyata tiap pekan harus bikin tulisan. Gitu. Ustadz Sidr sama dengan kepala kutab ya tadi. Kemarin habis dari Sukabumi ditakih terus kan. Tulisannya mana kan gitu. Yang terbaru Ustadz Jendra kayak seperti antum tuh bikin kayak kalau antum punya refleksi harian, Ustadz Jendra juga sama tuh, bikin refleksi harian, hari ini ngapain dan seterusnya, ditulis detail kan gitu. Nanti setiap berapa hari sekali dikirimkan. Gitu. Ya kenapa itu kita lakukan? Karena memang Al-Fatih itu kalau ingin mengembalikan tadi bahasanya melawan pendidikan yang mainstream hari ini 180 derajat sangat berbeda. Itu kita harus memiliki cara yang baru, yang berbeda dengan hari ini kan gitu. Dan itulah cara menaikkan generasi. Itu mungkin teman-teman sebagai penyemangat tadi, sebagai penyemangat ya tadi ya, sebagai menyemangati kita kan gitu. Bukan takut-takutin ya antum, karena tadi sempat ada mayat tadamingkum gitu, takut-takutnya kalau diganti dan seterusnya kan gitu. Tapi memang begitu antum yang merasa nyaman dengan kondisi hari ini, maksudnya nyaman dengan kondisi apa adanya hari ini, maka antum nggak aman. Kalau antum nyaman dengan kondisi hari ini, yang penting kayak gini deh, antum nggak aman. Gitu. Siapapun itu bakal diganti. Kalau antum dengan nyaman nggak mau naik ya, gitu. Siapapun gitu, bahkan termasuk saya. Nih. Saya hari ini di kurikulum wilayah kan gitu. Kalau saya gini-gini aja kan gitu, nanti paling sebentar lagi Ustadz Rahim ganti aja sama santri maaf gitu. Diganti sama santri maaf kan gitu. Nah, gitu. Memang harus gitu Tapi semua itu kita niatkan teman-teman semuanya memang perjuangan dalam untuk meningkatkan kualitas generasi, bukan karena kita takut atas posisi kita hari ini nanti tergantikan, bukan, tapi kita dasari dengan keikhlasan. Memang begitulah upaya jihad bagi kita semuanya dalam rangka untuk melahirkan generasi yang gemilang doa belia. Saya sempat pernah berkata kepada teman-teman di Semarang dan ke teman-teman yang lain di koordinator, pernah saya sampaikan, kalau pernah ada yang menyampaikan bahwa di Palestina teman-teman saudara kita Hamas dan berbagai kelompok mukawamah di sana melakukan perlawanan, mereka berjihad dengan senjata, maka kita di sini berjihad dengan pena. Pertanyaannya adalah, benar nggak kita berjihad dengan pena? Nulis saja nggak bisa, bikin artikel nggak bisa, iya gitu. Melawan melalui media juga nggak bisa kan gitu. Pena apa yang kita buat gini? Pena apa yang katanya? Penat, tambah T kan gitu. Ya, baik itu teman-teman, tafadhol masih ada waktu kalau antum mau diskusikan mengenai kurikulum atau apapun atau pertanyaan mengenai kurikulum, tafadhol. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tafadhol, diskusi aja kita. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz Rahim yang sudah memberikan beberapa nasihat kepada kita, dan semoga atas nasihat itu bertambah kembali, bukan bertambah kembali ya, semakin bertambah semangat kita. Kalau bertambah kembali berarti sempat tidak semangat, semakin bertambah semangat kita untuk berjuang di bidang pendidikan ini. Ustaz Rahim memberikan kesempatan pada kita untuk berdialog, bertanya, kemudian akan dijawab. Ya. Silakan kepada para ustazah. Boleh lewat kertas ustazah, lewat kertas boleh, lewat WA boleh, dikirim ke Ustaz Rifai boleh, atau Ustaz Erwin
Kalau saya nggak tahu ini lagi aktif apa nggak aktif. Ya Ustaz Sugi sepertinya ada pertanyaan sebelumnya. Monggo Ustaz yang lain. Oh ya, Ustaz Solihin. Nih, Solih. Barangkali Ustaz Solihin mau ke zona. Baik, sedikit aja Zat terkait dengan ini ya, kurikulum layak santri. Kalau misalkan ada celetukan sih ya, kabar burung atau kabar beneran ya. Di kelas saya juga ada gitu. Sempat agak sedikit ramai di OTS. Sudah mempersiapkan diri gitu. Kalau anaknya nggak naik kelas, mau pindah sekolah lain, itu. Nah untuk mungkin antum bisa memberikan apa ya, ya gambaran ataupun sikap kita seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi kan para guru bercermin ke dirinya masing-masing. Saya aja kayaknya masih belum maksimal ngajarnya gitu ya. Kalau nggak dinaikkan ya gimana gitu ya, nanti anaknya jadi barangkali jatuhnya jadi ngedon, atau wali santrinya jadi apa, nggak mendukung lagi dengan kutab dan lain sebagainya gitu. Kalau dinaikkan ya nanti jadi kacau juga ini santrinya gitu, pasien gitu. Nah, artinya kan memang ini apa ya, ada dilema. Ya barangkali Ustaz Rahim bisa memberikan gambaran bagaimana kita jadi guru yang umatan wasatan gitu ya, di tengah-tengah gitu ya. Ustaz, itu aja untuk membuka bahan diskusi karena belum ada yang tanya gitu ya. Syukran Ustaz. Sekalian mau Ustaz Miftah. Insya Allah ini pertanyaan dari guru kita Ustaz Solihin. Insya Allah dia mengawali Kota Al-Fatih Tegal dan teman perjuangan dulu kan gitu. Sebenarnya ini hanya apa namanya, beliau menyuarakan pertanyaan antum kan gitu. Kalau saya yakin Ustaz Solihin sudah punya jawabannya kan gitu. Mungkin menyuarakan dari antum yang malu bertanya. Jadi gini, baik teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi biar jangan dilematis ketika menghadapi kebijakan tadi kan gitu. Jawabannya enak sebenarnya. Hidup tuh nggak usah dilematis gitu. Kalau antum ya, sebagaimana semua sudah ada, misalkan ini hal yang lain ya, tapi bahwa kita hidup nggak usah dilematis kan gitu. Seorang suami dengan seorang istri, selama seorang istri itu posisinya sebagai istri kan, apapun keadaannya dia harus taat sama suami. Jangan dilematis itu, Ustaz gitu. Kalau saya jadi istri tapi saya nggak taat sama saya, boleh nggak kan, gitu. Karena begini dan seterusnya. Selama jadi istri harus taat gitu, nggak usah dilematis. Kalau antum nggak mau taat, minta cerai kan, gitu, nggak usah dilematis kan gitu. Itu kan nggak usah dilematis aja kan gitu. Kok sampai situ ya tadi, nggak tahu kalau contohnya masalah dilematis kan. Karena itu memang beberapa kali disampaikan guru kita Ustaz Budi menghadapi orang-orang yang dilematis kan gitu. Ya bagaimana cara biar kita nggak dilematis teman-teman? Cara mudah kita nggak dilematis biar tidak ada perasaan masa bersalah. Ya udah, mari bareng-bareng sisa waktu yang ada kita maksimalkan. Jadi ketika antum nanti seandainya nanti kenaikan kelas, antum harus harus mengambil keputusan yang berat, harus anak ditinggalkan. Pastikan antum tidak menyisakan
tidak menyisakan rasa bersalah karena antum belum berusaha maksimal. Berarti apa? Antum maksimalkan yang waktu yang ada. Gitu loh. Ya. Kita ambil contoh misalkan kayak gini. Ini hitung-hitungan kami aja. Misalkan masalah tadi kan yang hari ini yang menjadi banyak PR, apalagi di Tegal itu kan masalah Quran kan gitu. Saya lihat datanya kan gitu. Di Tegal itu kan masalah santri masuk ke MAF itu apa namanya yang jadi ganjalan terbesar adalah capaian Qurannya. Masih sedikit kan itu, masih juz 29, juz 28 gitu. Padahal targetnya 7 juz sudah selesai kan gitu. Itu terjadi akibat ketidaktegasan kita ketika naik kelas. Muncul kalimat-kalimat saya belum maksimal, udah biar anak nggak jadi korban saya naikkan kan gitu. Ujungnya sekarang di KONI 4 antum pada bingung gitu. Gimana caranya kan gitu. Lihat caranya gimana? Ya tadi dimaksimalkan jangan biar nggak dilematis. Makanya tadi sampai Ustadz Miftah sampai ayo gimana caranya, ada kelas tambahan, ada ini dan seterusnya kan gitu. Itu langkah yang dilakukan gitu. Biar nggak dilematis ketika nanti kita dengan terpaksa harus anak tinggal kan gitu. Kita nggak akan merasa menyesal karena kita sudah berjuang dengan maksimal gitu. Kita sudah berjuang dengan maksimal. Kalau seandainya katakanlah orang tua belum terima dan seterusnya itu hal yang lain yang akan diurusin Ustaz Indra. Yang jawab beliau kan gitu. Gitu kan gitu. Yang penting posisi antum kan gitu, maksimalkan hal yang ada. Ini salah satu bentuk kemaksimalan kita nih teman-teman. Kalau kita jujur maksimalkan KBM itu, terutama Quran. Konuni 1 siapa guru Konuni 1? Ustaz Solihin ya. Ustaz Solihin, Konuni 1 itu targetnya 1 tahun berapa halaman Ustaz? Ziyadah. 1 juz 20 halaman kan gitu. Konuni 2 berapa? Guru Konuni 2. Konuni 2 berapa halaman? Targetnya? 30? 1,5 juz 30 halaman, betul? Betul, 30 halaman. Konuni 3 35 halaman. Konuni 4 35 halaman. Kan 35 halaman kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita bisa maksimalkan teman-teman 35 halaman gitu. Ini yang kita ambil yang paling tinggi 35 halaman. 35 halaman itu kalau kita ambil kemampuan santri sudah kita didik. Mereka punya kemampuan untuk menghafal nggak usah tinggi-tinggi. Ziyadah 1 hari setengah halaman saja deh. 1 hari setengah halaman. Butuh waktu berapa lama kira-kira? 1 hari setengah halaman. Kalau 1 pekan 4 hari berarti berapa? Dapat 2 halaman ya kan? 1 bulan dapat berapa? Dapat 8 kali 4 bulan 1 semester berapa? 32. Itu artinya sebenarnya 1 semester lebih sedikit, 1 semester lebih 1 bulan. Kalau kita jaga hal itu, selesai itu target KONI 4, KONI 3. Ya enggak? Itu kan gitu. Kemudian sisanya yang lain untuk ujian, untuk ini dan seterusnya. Ya. Nah itu gimana caranya? Ya gimana caranya cari? Misalkan atau apalagi guru Konuni. Konuni itu kan waktu belajar sudah sudah di extend jadi sampai jam 2:04 kan, ada kelas siang kan gitu, kelas Quran. Dibandingkan dulu cuman sampai jam 1, sekarang di extend diluaskan lagi sampai hampir jam 2 kan gitu. Antum ambil contoh misalkan gini, antum siapkan di level kitab awal, santri bahannya bagus, kemudian KONI 1, paling tidak mereka sudah bisa menghafal, meskipun diawali dari sedikit-sedikit kan gitu, sudah mulai menghafal mandiri kan gitu. Kemudian misalkan katakanlah orang tua nggak ikut terlibat dalam pendidikan anak, antum tinggal siapkan aja. Nah, jam 8 antum mojok ya ngafal sendiri sampai setengah 10. Udah nggak usah diganggu. Nanti siang tinggal setoran sama saya.
dapat setengah halaman, 1 halaman itu tanpa orang tua. Atau sebaiknya di siang hari. Nah, siang hari ada waktu jam 12.45 sampai jam 1.45, ada 1 jam itu udah kamu mocok aja di sana, ngafalin sendiri. Pokoknya besok pagi tinggal setoran sama saya. Dijaga itu terus. Menjaga para penjaga. Nah, itu tadi tanpa orang tua, apalagi ada lagi orang tua di rumah tanpa murojaah, ziyadah di rumah dan seterusnya jauh lebih mudah seharusnya. Kita memaksimalkan KBM harian. Ketika itu sudah kita jalankan teman-teman, insya Allah nggak perlu daham, selesai itu jujur. Ketika itu ideal gitu. Ya. Hari ini nggak selesai kan? Hari ini kan sampai ada tambahan lagi dasarnya karena yang tadi nggak ideal kita lakukan gitu loh. Nggak ideal, yang ideal itu nggak kita lakukan, penjagaan tadi nggak kita lakukan kan gitu. Persiapannya juga nih, akhirnya kita harus nambah lagi, nambah ini, nambah kegiatan ini, kegiatan itu dan seterusnya kan gitu. Hanya dilematis merasa ya wah kurang maksimal Ustaz ya. Ya udah dimaksimalin aja deh tadi. Maksimalkan aja dulu ya. Biar nanti ketika akhir tahun ketika antum harus ketok palu hasil syura, pokoknya anak ini nggak naik, antum kokoh gitu. Karena saya sudah berusaha maksimal gitu. Gitu ya teman-teman. Kita enak ngomong gini gitu. Ya, tafadhol silakan. Mungkin ini apa namanya ya, di gunung itu beberapa katanya itu di tilawah. Tilawah. Ya, bagaimana dia akan menghafal dengan lancar, sedangkan di tilawahnya juga masih belum, apalagi beberapa masih bekerja. Gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya. Ya. Ya. Baik, berarti saya bilang tadi mengenai memaksimalkan KBM itu juga tidak hanya di level konuni, tapi sampai level kotab awal juga sama kan gitu. Jadi target-target sebenarnya kalau kita jaga target tahunan, insya Allah bisa tak. Hari ini kita merasa kesulitan sampai ada konuni masih bagdadiyah, itu karena level kotab awal gagal ngajarin tilawah, ya kan? Yang level kotab awal itu yang dalam 1 hari ada 3 hari khusus untuk tilawah, cuman 1 hari saja untuk ziyadah, ya kan? Ya kan? Itu tujuannya adalah biar maksimal di tilawahnya. Nah, itu seharusnya kan begitu. Kadang kita nggak maksimal di situ kan gitu. Ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh yang mungkin menjadi contoh-contoh aja yang menjadi mungkin pelajaran bagi kita. Saya pernah keliling ke kelas-kelas itu kan, kelas-kelas saya cek dan seterusnya itu. Kadang ada guru-guru tuh gini, buka kelas itu karena alasannya Ustadz saya ingin memperbaiki adabnya dulu. Guru kelas Quran dia ngasih nasihat 1 jam, ngasih nasihat 1 jam. Setoran dapat waktu setoran nggak ada gitu kan. Waktu tadi tilawah nggak ada. Jadi suka membentur-benturkan gitu. Katanya adab dulu Ustadz kan gitu. Katanya adab dulu sampai dia 1 jam fokus cuma ngasih nasihat terus gitu tuh. Pengen jadi guru iman. itu contoh yang saya lihat betul kan. Kadang kita iya. Ngomong terus pengen jadi guru iman ya kan gitu kan. Jadi masalah tadi manajemen waktu, kemudian ar-rasul al-mu'alimnya dihidupkan bagaimana itu makanya jadi bahan diskusi tadi kita semua. Gitu teman-teman. Jadi ini tadi contoh aja kan gitu. Kalau tapi di sini nggak ada. Itu. Ya jadi tadi intinya bahwa di setiap level itu kalau hari ini santri konuni Koni 4 banyak PR. Itu bukan salah guru Koni 4. Ya. Ustaz Saifuddin sama Ustaz Ngalu